Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. As-subhu bada min talatihi wal-lailu dajami wa faratihi fangkarusula fazla wa'ula ahda subula lidilalati kanzul karami maulan ni'ami hadhil umami li syariatihi azkan nasabi alal hasabi kullu arabi fi khizmatihi sa'ati syajaru nataqal hajaru syuqal qamaru bi isyarati Jibrilu ata lailata asra rabbu dahu li hadrati nala syarafa wallahu afa amma salafa min ummati nala syarafa wallahu afa amma salafa min ummati wa Muhammaduna huwa sayyiduna fal'ijju lana lijabati nala syarafa wallahu wafa amma salafa min ummatihi nala syarafa wallahu wafa amma salafa min ummatihi nala syarafa wallahu wafa amma salafa min ummati balligh ya rabbi balligh ya rabbi balligh ya rabbi maqasidana 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 bihabibika thumma ahibbatihi ya Allah ya Hannan ya Allah ya Mannan ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram balligh ya Rabbi ya Allah maqasidana ya Allah amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin
Walillahil hamd. Subhanallah, masya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin, hadirat, ikhwan, ahwat, Al-Fakir semua. Yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir sayangi, dan yang Al-Fakir banggakan. Yang Al-Fakir muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang dicintainya, sehingga hidup kita di dunia ini hasanah, dan juga kehidupan kita di akhirat juga hasanah. Intinya kita di dunia bahagia, dan setelah kita menghadap Allah, kita dimasukkan oleh ke surganya Allah, dan perjalanan menuju Allah seperti alam barzah, seperti di alam mahsyar, seperti di mizan, seperti di sirat, seperti kita di persidangan di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah benar-benar menjadi hamba Allah yang selamat, dicintai Allah, mendapat rahmat dari Allah, dan kita sampai masuk ke terminal akhir, yaitu adalah tempat kita yang abadi, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memaafkan apa yang salah yang diperbuatan oleh kita. Karena memang Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah adalah Maha Pengampun. Allah adalah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Loman. Dosa kita besar, tapi pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Kita banyak keinginan, kita banyak permintaan, kita banyak yang dikejar, yang diinginkan. Tapi persediaan Allah untuk kita lebih dari yang apa kita mau, yang apa kita minta. Allah Rabbuna Karim. Oleh karena itu, bersemangatlah kita. Berjuanglah kita. Dan mintalah kita kepada Allah dengan sesungguhnya. Apapun keinginan kita yang kita mau, asalkan kita minta kepada Allah, Allah akan memberinya. Allah pasti memberinya. Allah benci terhadap orang yang tidak meminta. Dan Allah sayang, cinta kepada orang yang sering banyak meminta. Oleh karena itu, kata Allah, Ud'uni, berdoalah kamu, memintalah kamu kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan beri. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila kita minta, apabila kita memohon, maka Allah memberikan kontan. Tidak diundur-undur lagi waktunya. Itulah Allah yang maha hebat, maha dahsyat, maha kaya, maha segalanya. Selain Allah semua lemah. Selain Allah semua miskin. Selain Allah semua bodoh. Yang gagah, pintar, kuasa, kuat adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Di sini, insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu wirid, satu zikir. Sebenarnya sih ini zikir sebenarnya. Zikir cuman karena di area al-hikmah, jadi zikir itu dikaitkan dengan khasiat. Itulah tujuan para ulama, para wali kita, ada tujuan yang tersembunyi. Al-Fakir tidak akan dibahas di sini karena satu, bukan makomnya, dan kedua, waktunya akan panjang. Intinya begitulah. Jadi apapun yang namanya doa, amalan, wiridan, pada hakikatnya itu adalah zikir. Cuman hanyalah cara saja untuk membawa umat manusia ke hadapan Allah. Jadi caranya lembut. Makanya dikaitkan dengan khasiat. Dengan adanya khasiat, insya Allah orang awam seperti Al-Fakir ada kesemangatan. Tapi kalau orang yang rosih, orang-orang yang cerdik, cendekiawan, pintar, ilmu tauhidnya udah kuat ya, ibadah tanpa khasiat pasti semangat apa aja. Tapi seperti selevel Al-Fakir lah. Jadi
ada khosiat, semangat gitu kan. Ya mungkin masih banyak orang yang seperti Al-Fakir. Jadi ibadah itu yang mengandung ya utamanya keuntungan pertama gitu. Jadi maca ini nanti bakal ini, mau wiridan ini nanti bakal ini gitu kan. Seperti gini contohnya lah. Seperti kita kerja nanti akan diberi uang. Seperti kita bekerja ini nanti akan diberi anu, kan semangat gitu. Ya nggak terlalu dalam Al-Fakir. Hanya itu aja. Intinya Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu, satu urad, satu amalan, satu doa. Apabila kita ini kerjakan, laksanakan, insya Allah kita bisa membeli tanah dengan harga murah. Maksudnya seperti apa? Seperti begini nih. Ada misalkan orang nih punya tanah, kita ingin tanah ini, atau punya sawah, kita ingin sawah ini. Tapi mahal harganya nih. Ditawar juga, wah mahal gitu, nggak bisa karena memang dia tidak butuh uang, tidak lagi membutuhkan uang, jadi kan sulit. Tapi kita ingin dengan adanya doa ini, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah juga tentunya, maka akan bisa dibeli oleh kita dengan harga murah itu. Yaitu waima dia karena cinta kepada kita, waima dia karena nggak enak, waima nggak tahu gimana lah, pokoknya intinya Allah memberikan kepada dia itu lunak hatinya, ingin memberi kepada kita, ingin mengasihkan kepada kita walaupun harganya tidak mahal. Seperti itu. Ini Al-Fakir ini ijazahkan untuk siapapun. Untuk siapapun yang mendengarkan suara Al-Fakir. Tapi untuk sementara itu Al-Fakir ada pepatah Arab yang mengatakan begini. Hai thumma. Hai thumma. Seandainya atau kapanpun kita itu benar-benar konsisten di dalam suatu perjuangan. Jadi maksudnya gini, tidak kena bosan, tidak kena bosan, terus tidak kena apa ya kalau bahasa ala Indonesianya. Ya jadi tetap semangatlah, konsisten dalam artinya, konsisten. Maka orang yang konsisten itu Allah akan mensukseskan. Di suatu waktu, di suatu kesempatan, di suatu waktu, dengan kesesungguhannya, kekonsistenannya itu pasti Allah akan buktikan. Jadi intinya begini, jadi kita intinya gini. Jadi jangan ada milal, bosan maksudnya. Terus jangan ada hati putus asa, nggak boleh. Karena kesungguhan kita, kekonsistenan kita itu adalah Allah akan menjadikan kita itu sukses. Seperti itu. Ini semoga kita masukkan ke dalam hati nurani kita, supaya kita jangan jadi orang yang cengeng maksudnya. Jadi berjuang harus mati-matian. Demi memperjuangkan apa yang kita cita-citakan. Tuh, langsung kita ke acara inti, yaitu tulis sekarang hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa susan hadratin nabiyullah Adam wa babu Hawa wa nabiyullah Ibrahim wa nabiyullah Musa wa nabiyullah Isa wa nabiyullah Sulaiman wa nabiyullah Daud wa khususan ila hadrati nabiyullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Wa ila hadrati
jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wasufliyah wa susan al-hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa ila hadrati sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah wa ila hadrati sayyidina Hasan wal Husain wa ummihim. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Sayyidi Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Muhammad Muksin wa ila hadrati Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Fahrul Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi wa ila hadrati Kiai Syarrun Naja Rancanji pada Rencang Banten wa ila hadrati Kiai Haji Sukani Rancanji pada Rencang Banten wa ila hadrati Kiai Haji Riman Karmat Daban pada Rencang Banten wa ila hadrati Kaji Suhaimi pada Rencang Banten wa khususan ila hadrati Buya Mupasir Ciamas Ciprus Banten wa ila hadrati Sayyidi Ustadi Sayyid Asdamiluha Afghanistan wa khususan ila hadrati Sayyid Ustadi Man Ajajani Hadza wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Udah maklum, udah mafhum, setiap kita baca Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah 1 kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Itu hadiratnya, hadiahnya, silsilah. Sekarang doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lal tohatil, mah tohatil, koh tohatil, pah toitil, nah hatotil, lah hatotil, jah latotil. Itu. Terus yang ke-8 lamuk panjalin. Ini pertama kita kaifiat dulu ya. Pertama kita puasa 17 hari. Puasanya puasa mutih. Mutihnya mutih sederhana, maksudnya tempe tahu bolehlah, asal jangan dikasih bumbu yang terlalu banyak. Sederhana aja. Terus ngopi boleh, teh manis boleh, yang penting misalkan minuman-minuman dari toko yang aneh lah maksudnya, yang bukan minuman kampung, itu jangan dulu selagi kita lagi riyadhah. Terus setiap jam 1 malam kita keluar rumah, kita membaca sholawat 100 kali, langsung berdoa kepada Allah keinginan kita. Apa keinginan kita, pinta kepada Allah. Tiap malam di dalam waktu kerja, waktu puasa, waktu riyadhah, waktu sahur. Nanti kalau setelah beres ini puasa, kita cukup dibaca setiap habis sembahyang Isya dan habis sembahyang Zuhur. Berapa dibacanya? Dibacanya 9 kali. Biar nggak usah pakai hadarat juga. Yang penting doanya itu dari lal tohatil, mah tohatil, koh toitil, pah tohatil. Yang 7, yang 8 lamuk panjalin. Terus kalau kita mau menggunakan, wah ini nih, ada tanah nih, aku ingin nih, hasrat, minat kita. Kalau kita langsung datang nggak mungkin dikasih. Pertama kita tulis dulu itu. Yang 7 dari lal tohatil, mah tohatil, koh toitil, pah toitil, nah totil, lah totil, jahlat lamuk, nah totil, jahlat totil. Pokoknya yang 7 itu tulis di kertas. Nanti kita di ruang di situ. Wah misalkan nggak bisa di ruang. Kalau nggak bisa di ruang, kita tulisnya di kertas atau di piring, di lebur pakai air, airnya disiram di situ. Kalau nggak bisa dikubur, bisa pakai air, airnya dihambur di situ. Terus yang lamuk panjalinnya, kalau itunya pakai air, berarti lamuk panjalinnya di rumah ditulis di piring atau di kertas pakai air juga. Itu mah diminum sama kita itu mah. Kalau yang 7 itu nanti ditabur di sana,
Terus yang satu diminum sama kita. Kalau media air, tapi kalau media ruang, media kubur, media pendam, berarti di sana yang 7 asma dipendam di tempat yang kita inginkan. Terus yang satu asma kita lipat, kita masukkan ke tempat kita di rumah, di lemari atau di dompet atau di mana saja. Insya Allah, kalau kita sudah ini kerjakan, kita sudah aplikasi ini, insya Allah. Walaupun orang itu tidak mau menjual, kalau kita datang, insya Allah dia bisa menjual. Kenapa bisa begitu? Ya ini, jangan tanya kenapa, ini kan kekuasaan Allah. Ini kekuasaan Allah, ini kehendak Allah, ini izin Allah, dan tentunya berkah Nabi besar Muhammad SAW, dan haknya asma yang telah kita amalkan itu. Itulah, hanya itu yang Al-Fakir bisa haturkan, bisa persembahkan. Semoga makbulah, ijabah, manfaat, dan semoga pula ini ilmu, ini kalimat bisa menjadi sababiah kita di rahmat Allah, lebih bisa mendekat dengan Allah, dan lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.